Muhammad Asyad bin Muhammad Ilyas atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Malik Kedung Paruk lahir pada hari Jumat, tanggal 3 Rajab tahun 1294 H atau bertepatan pada tahun 1881 M, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Secara nasab beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan, semacam surat pernyataan kelahiran, dari Pustaka Keraton Yogyakarta dengan rincian Muhammad Asyad, Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso bin H.P.A. Diponegoro II bin H.P.A. Diponegoro I. Abdul Hamid bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Syekh Abdul Malik wafat pada hari Kamis, 21 Jumadil Akhir 1400 H atau yang bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 1980 Masehi, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, malam Jumat. Jenazah beliau dimakamkan pada hari Jumat, selepas salat asyar di belakang Masjid Bahaul Haq Wadiyaudin Kedung Paruk, Purwokerto. Syekh Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas menikahi 3 orang istri, istri kedua beliau tidak dikaruniai keturunan. Istri pertamanya adalah Nyai Hajah Warsiti binti Abu Bakar yang lebih dikenal dengan nama Mbah Johar. Seorang wanita terpandang, putri gurunya, Ka Abu Bakar bin Yahya Kelewedi Ngasinan, Kebasen. Istri pertama ini kemudian dicerai setelah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Ahmad Busyairi, wafat tahun 1953, pada usia sekitar 30 tahun. Ada sebuah cerita unik tentang putra pertamanya ini. Ahmad Busyairi adalah seorang pemuda yang meninggal dunia sebelum sempat menikah. Suatu hari Syekh Abdul Malik berkata padanya, "Nak, besok kamu menikah di surga saja ya." Mendengar ayahnya bertutur demikian, muka Busyairi terlihat ceria dan hatinya merasa sangat gembira. Beberapa waktu kemudian, ia meninggal sebelum berkesempatan menikah. Istri kedua Syekh Abdul Malik adalah Mbah Merenek, seorang janda kaya raya dari desa Merenek, Maos Cilacap. Pernikahan ini tidak dikaruniai anak. Istimewanya, suatu hari Syekh Abdul Malik hendak menceraikannya, namun Mbah Merenek berkata, "Pak Kiai, meskipun panjenengan Anda tidak lagi menyukai saya, tapi tolong jangan ceraikan saya. Yang penting saya diakui menjadi istri Anda, dunia dan akhirat." Mendengar permintaan ini, Syekh Abdul Malik pun tidak jadi menceraikannya. Sedangkan istri ketiganya adalah Nyai Hije Siti Hasanah, seorang wanita cantik dan solihah, tetangganya sendiri. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hije Siti Khairiyah yang wafat 4 tahun sepeninggal Syekh Abdul Malik. Dari puterinya inilah nasab Syekh Abdul Malik diteruskan. Syekh Abdul Malik memulai pendidikannya dengan belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya. Setelah selesai belajar Al-Quran dengan ayahnya, Syekh Abdul Malik kemudian mendalami kembali Al-Quran kepada Kiai Haji Abu Bakar bin Yahya Ngasinan, Kebasen, Banyumas. Ketika menginjak usia 18 tahun, Abdul Malik dikirim oleh sang ayah ke Tanah Suci untuk menimba ilmu agama. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu agama, seperti tafsir, ulumul Quran, hadits, fikih, tasawuf dan lain-lain. Pada tahun 1327 Abdul Malik pulang ke kampung halaman setelah kurang lebih 15 tahun belajar di Tanah Haram. Syekh Abdul Malik mempunyai banyak guru, baik selama belajar di tanah air maupun di Tanah Suci. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tirmisi al-Jawi, Said Umar As-Syatta, dan Said Muhammad Syatta. Keduanya merupakan ulama besar Makkah dan Imam Masjidil Haram dan Said Alwi Syihab bin Solih bin Akil bin Yahya. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Syekh Abdul Malik sempat berguru kepada Kiai Muhammad Soleh bin Umar Darat Semarang, Said Habib Ahmad Fadak seorang ulama besar yang berusia cukup panjang. Wafat dalam usia 141 tahun, Habib, atas Abu Bakar al-Atas, Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, Surabaya, Said Habib Abdullah bin Muhsin al-Atas Bogor. Selama bermukim di Makkah, Syekh Abdul Malik diangkat oleh pemerintah Arab Saudi sebagai wakil mufti mazhab Syafi'i, diberi kesempatan untuk mengajar berbagai ilmu agama termasuk tafsir dan qiraah sab'ah. Sempat menerima kehormatan berupa rumah tinggal yang terletak di sekitar Masjidil Haram atau tepatnya di dekat Jabal Qubes. Menurut beberapa santrinya, Syekh Abdul Malik sebenarnya tinggal di Makkah selama kurang lebih 35 tahun, tetapi tidak dalam satu waktu. Di samping belajar di Tanah Suci selama 15 tahun, ia juga seringkali membimbing jamaah haji Indonesia asal Banyumas, bekerja sama dengan Syekh Matar Makkah. Aktivitas ini dilakukan dalam waktu yang relatif lama,
Jadi sebenarnya, masa 35 tahun itu tidaklah mutlak. Dalam ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir dan ulumul Quran, ia berguru kepada Said Umar Shatta, dan Said Muhammad Shatta, putra penulis kitab Ianatut Talibin Hasyiyah Fathul Muin. Dalam ilmu hadits, ia berguru Said Toha bin Yahya al-Maghribi, ulama Hadramaut yang tinggal di Mekah, Said Alwi bin Solih bin Akil bin Yahya, Said Muhsin al-Musawa, Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tirmisi. Dalam bidang ilmu syariah dan tarikah alawiyah, ia berguru pada Habib Ahmad Fadak, Habib Atas Abu Bakar al-Atas, Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, Surabaya, Habib Abdullah bin Muhsin al-Atas, Bogor, Kiai Soleh Darat, Semarang. Sementara itu, guru-gurunya di Madinah adalah Said Ahmad bin Muhammad Amin Ridwan, Said Abbas bin Muhammad Amin Raitwan, Said Abbas al-Maliki al-Hasani, kakek Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Said Ahmad an-Nahrawi al-Maki, Said Ali Rida. Setelah sekian tahun menimba ilmu di Tanah Suci, sekitar tahun 1327 Syekh Abdul Malik pulang ke kampung halaman untuk berkhidmat kepada kedua orang tuanya yang saat itu sudah sepuh, berusia lanjut. Kemudian pada tahun 1333 sang ayah, Syekh Muhammad Ilyas berpulang ke Rahmatullah. Sesudah sang ayah wafat, Syekh Abdul Malik kemudian mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa guna menambah wawasan dan pengetahuan dengan berjalan kaki. Ia pulang ke rumah tepat pada hari ke-100 dari hari wafat sang ayah, dan saat itu umur Syekh berusia 30 tahun. Sanad Thorikah Naksabandiyah Kholidiyah diperolehnya secara langsung dari sang ayah, Syekh Muhammad Ilyas, sedangkan sanad Thorikah Sazaliyah didapatkannya dari Said Ahmad Nahrawi al-Maki, Mekah. Dalam hidupnya, Syekh Abdul Malik memiliki dua amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan solawat. Beliau tak kurang membaca solawat sebanyak 16.000 kali dalam setiap harinya dan sekali menghatamkan Al-Quran. Adapun solawat yang diamalkan adalah solawat Nabi Khidir As atau lebih sering disebut solawat rahmat, yakni, Sholawallah ala Muhammad. Dan itu adalah solawat yang sering beliau ijazahkan kepada para tamu dan murid beliau. Adapun solawat-solawat yang lain, seperti solawat Al-Fatih, Al-Anwar dan lain-lain. Beliau di samping dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para ulama besar umumnya, Syekh Abdul Malik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama dan habaib yang dianggap oleh banyak orang telah mencapai derajat waliullah, seperti Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember, Habib Ahmad Bil Faqih, Yogyakarta, Habib Husein bin Hadi Al-Hamid, Brani, Probolinggo, Kiai Haji Hasan Mangli, Magelang, Habib Hamid bin Yahya, Sokaraja, Banyumas, dan lain-lain. Diceritakan, saat Habib Soleh Tanggul pergi ke Pekalongan untuk menghadiri sebuah hail. Selesai acara hail, Habib Soleh berkata kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu, siapakah gerangan orang yang akan datang kemari? Dia adalah salah seorang pembesar kaum, arifin di Tanah Jawa." Tidak lama kemudian datanglah Syekh Abdul Malik dan jamaah pun terkejut melihatnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Habib Husein bin Hadi Al-Hamid, Brani, Keraksaan, Probolinggo, bahwa ketika Syekh Abdul Malik berkunjung ke rumahnya bersama rombongan, Habib Husein berkata, "Aku harus di pintu karena aku mau menyambut salah satu pembesar wali Allah." Berkat keluasan dan kedalaman ilmunya, Syekh Abdul Malik pernah memperoleh dua anugerah, yakni pernah diangkat menjadi wakil mufti mazhab Syafi'i di Mekah dan juga diberi kesempatan untuk mengajar. Pemerintah Saudi sendiri sempat memberikan hadiah berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di sekitar Masjidil Haram atau tepatnya di dekat Jabal Qubas. Anugerah yang sangat agung ini diberikan oleh pemerintah Saudi hanya kepada para ulama yang telah memperoleh gelar Al-Alamah. Syekh Masum, Lasem, Rembang setiap berkunjung ke Purwokerto, seringkali menyempatkan diri singgah di rumah Syekh Abdul Malik dan mengaji kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik secara tabarukan, meminta barakah kepada Syekh Abdul Malik. Demikian pula dengan Mbah Dimyati, Comal, Pemalang, Kiai Haji Halil, Sirampok, Brebes Kiai Haji Ansori, Linggapura, Brebes Kiai Haji Nuh Pageraji, Banyumas, yang merupakan kiai-kiai yang hafal Al-Quran. Mereka kerap sekali belajar ilmu Al-Quran kepada Syekh Abdul Malik. Pada masa-masa sulit zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Syekh Abdul Malik senantiasa gigih berdakwah. Karena aktivitasnya ini, maka ia pun menjadi salah satu target penangkapan tentara-tentara kolonial. Mereka sangat khawatir pada pengaruh dakwahnya yang mempengaruhi rakyat Indonesia untuk memberontak terhadap penjajah. Menghadapi situasi seperti ini, ia justru meleburkan diri dalam laskar-laskar rakyat. Sebagaimana Pangeran Diponegoro,
leluhurnya yang berbaur bersama rakyat untuk menentang penjajahan Belanda, maka ia pun senantiasa menyuntikkan semangat perjuangan terhadap para gerilyawan di perbukitan Gunung Slamet. Pada masa Gestapo, Syekh Abdul Malik juga sempat ditahan oleh PKI. Bersamanya, ditangkap pula Habib Hashim Al-Qutban Yogyakarta, ketika sedang bepergian menuju daerah Bumiayu Brebes untuk memberikan ilmu kekebalan atau kesaktian kepada para laskar pemuda Islam. Dalam tahanan ini, Habib Hashim Al-Qutban mengalami shock dan akhirnya meninggal, sedangkan Syekh Abdul Malik masih hidup dan akhirnya dibebaskan. Dalam hidupnya, Syekh Abdul Malik memiliki dua amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat. Dikenal sebagai ulama yang mempunyai berkepribadian sabar, zuhud, tawadu dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian akhlakul karimah. Maka amat wajarlah bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormatinya. Syekh Abdul Malik adalah pribadi yang sangat sederhana, santun dan ramah kepada siapa saja. Beliau juga gemar sekali melakukan silaturahim kepada murid-muridnya, terutama kepada mereka yang miskin atau sedang mengalami kesulitan hidup. Santri-santri yang biasa dikunjunginya ini, selain mereka yang tinggal di Kedung Paruk maupun di desa-desa sekitarnya seperti Leduk, Pliken, Sokaraja, Dukuhwaluh, Bojong, juga santri-santri lain yang tinggal di tempat jauh. Hampir setiap hari Selasa pagi, dengan kendaraan sepeda, naik becak atau dokar, Syekh Abdul Malik mengunjungi murid-muridnya untuk membagi-bagikan beras, uang dan terkadang pakaian sambil mengingatkan kepada mereka untuk datang pada acara pengajian Selasanan, forum silaturahim para pengikut Tariqah Naqsyabandiyah Al-Halidiyah Kedung Paruk yang diadakan setiap hari Selasa dan diisi dengan pengajian dan tawajuhan. Salah seorang cucu Syekh Abdul Malik mengatakan, ada 3 pesan dan wasiat yang disampaikan beliau kepada cucu-cucunya. Pertama, jangan meninggalkan salat. Tegakkan salat sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Lakukan salat fardu pada waktunya secara berjamaah. Perbanyak salat sunnah serta ajarkan kepada para generasi penerus sedini mungkin. Kedua, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Baca dan pelajari setiap hari serta ajarkan sendiri sedini mungkin kepada anak-anak. Sebarkan Al-Quran dimanapun berada. Jadikan sebagai pedoman hidup dan lantunkan dengan suara merdu. Hormati orang-orang yang hafal Al-Quran dan Qoriyah serta muliakan tempat-tempat pelestariannya. Ketiga, jangan tinggalkan membaca sholawat, baca dan amalkan setiap hari. Contoh dan teladani kehidupan Rasulullah SAW serta tegakkanlah sunnah-sunnahnya. Sebarkan bacaan sholawat Rasulullah, selamatkan dan sebarluaskan ajarannya. Sebagaimana diungkapkan oleh murid beliau, yakni Habib Lutfi bin Yahya, Syekh Abdul Malik tidak pernah menulis satu karya pun. Karya-karya Al-Alamah Syekh Abdul Malik adalah karya-karya yang dapat berjalan, yakni murid-murid beliau, baik dari kalangan kiai, ulama maupun syalihin. Di antara warisan beliau yang sampai sekarang masih menjadi amalan yang dibaca bagi para pengikut Tariqah adalah buku kumpulan sholawat yang beliau himpun sendiri, yaitu Al-Miftah Al-Maqasid li Ahli At-Tauhid fi Salah, Al-Babila Al-Hamid Al-Majid Sayyidina Muhammad Al-Fatih li Jami'i As-Syada'id. Sholawat ini diperolehnya di Madinah dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Ridwani Al-Madani. Konon, sholawat ini memiliki manfaat yang sangat banyak, di antaranya bila dibaca, maka pahalanya sama seperti membaca kitab Dalailul Al-Khairat sebanyak 110 kali, dapat digunakan untuk menolak bencana dan dijauhkan dari siksa neraka. Selain menularkan ilmunya kepada santri-santrinya, yang kemudian menjadi ulama dan pemimpin umat, Syekh Abdul Malik juga memiliki santri-santri dari berbagai kalangan, seperti Haji Hambali Kudus, seorang pedagang yang dermawan dan tidak pernah rugi dalam aktivitas dagangnya, dan Kiai Abdul Hadi Klaten, seorang penjudi yang kemudian bertaubat dan menjadi hamba Allah yang soleh dan gemar beribadah.